agama Sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi setateng ngemolihan kerahayuan seni skala niskala. Pemirsa, bidang seni dan budaya yang bersinergi dengan adat, agama, dan tradisi telah menjadi salah satu program prioritas pembangunan Bali tahun 2018-2023. Bahkan paradigma baru pembangunan Bali menjadikan kebudayaan sebagai hulu, karena dengan membangun budaya akan berdampak sistemik terhadap bidang lainnya. Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara penutupan Festival Seni Bali Jani FSBJ ketiga 2021 Sabtu 6 November 2021 lalu menyampaikan, secara kemanusiaan seni dan budaya merupakan kebutuhan jiwa karena dapat mempengaruhi suasana hati dan mengasah sensibilitas sehingga menjadikan manusia peka rasa baik terhadap keindahan maupun nilai kemanusiaan. Bali tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi patut bersyukur dianugerahi kekayaan seni dan budaya sebagai sistem kognitif untuk mengelola perilaku masyarakat, berlandaskan logika, etika dan estetika, yaitu Satyam, Siwam, dan Sundaram. Seni dan budaya bagi masyarakat Bali adalah hidup itu sendiri yang telah terkonstruksi secara sosial, terbukti dan teruji menjadikan Bali unggul di mata dunia. Karena itu harus bersujud syukur atas kehebatan para leluhur dan lelangit Bali yang tiada henti berkreativitas sehingga mewarisi harta karun seni dan budaya yang adiluhung. Generasi penerus wajib merawat, menguatkan dan memajukan agar apa yang diwarisi memberi kesejahteraan bagi kerama Bali. Guna memastikan pembangunan bidang seni dan budaya berjalan dengan baik, pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cokorde Oke Arta Ardanoskawati Coace telah menerbitkan berbagai produk regulasi, salah satunya adalah Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Perda ini adalah payung hukum yang sangat lengkap sebagai landasan formal untuk membuat kebijakan tentang seni dan budaya Bali. Dengan Perda ini, seni dan budaya Bali akan diperkuat dan dimajukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kerama Bali. Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB dan Festival Seni Bali Jani FSBJ merupakan bentuk aktualisasi dari pelaksanaan Perda dimaksud. Festival Seni Bali Jani adalah jawaban dari upaya strategis dan kepedulian pemerintah Provinsi Bali terhadap dinamika seni budaya Bali. Sesuai dengan konsep kekaryaannya, FSBJ menjadi ruang apresiasi seluas-luasnya untuk pengembangan seni modern dan kontemporer Bali. Hal ini untuk membedakannya dengan Pesta Kesenian Bali yang fokus memberi ruang apresiasi kepada penguatan seni tradisional Bali. Festival Seni Bali Jani yang diprakarsai oleh Nyonya Putri Swastini Koster juga merupakan sebuah momentum penting dan menyejarah dari perjalanan dinamika seni budaya Bali. Seni budaya Bali tumbuh, hidup dan berkembang dari zaman ke zaman karena seniman Bali tiada henti berkarya dan berinovasi, kemudian masyarakat Bali memelihara dan menjadikannya sebagai sebuah tradisi yang hidup. Kedua ruang apresiasi ini, yakni PKB dan FSBJ, merupakan aktualisasi Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan sebagai implementasi visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan keramo Bali. Sebagai Gubernur Bali, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani ketiga tahun 2021. Ini merupakan sebuah momentum penting dan menyejarah dari perjalanan dinamika seni budaya Bali. Sebagaimana kita ketahui bahwa seni budaya Bali tumbuh, hidup,
dan berkembang dari zaman ke zaman. Karena seniman Bali tiada henti berkarya dan berinovasi. Kemudian masyarakat Bali memelihara dan menjadikannya sebagai sebuah tradisi yang hidup, bahkan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tepuk tangan untuk masyarakat seniman kita, terutama pegiat seni yang ada di desa-desa adat. Para peneliti tentang Bali seperti Claire Holt dan Covarrubias menyatakan bahwa waktu tidaklah tinggal diam di Bali, dan kesenian Bali adalah tradisi dalam perubahan yang terus-menerus, in constant flux. Kehidupan kesenian Bali yang semarak mengindikasikan bahwa seniman Bali sangat responsif dalam menangkap, mengambil, serta memaknai setiap perubahan yang terjadi. Hal inilah menyebabkan Bali dipuja sebagai pulau kesenian, yang mana seni menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali. Jadi kita di Bali, seninya itu unik, karena kehidupan adat, tradisi, seni budaya dengan agama di dalamnya itu menyatu. Ada di desa adat, maka setiap piodalan, setiap puja wali, tiga unsur ini tampil. Ada unsur agama, kita memuja Hyang Widiwasa, Widi Betara, Betari, guru-guru suci leluhur. Kemudian juga kita menyembahkan satu anugerah dari beliau, dari apa yang dia gunakan di alam kita ini, dipersembahkan kepada beliau, kemudian ditampilkan dalam satu kemasan seni, ya. Bebantenan dengan ciri-ciri seninya, kemudian di dalam pelaksanaan tata upacaranya ada tari-tarian dan ada gamelannya. Jadi setiap piodalan seni itu tampil. Karena itu seni di Bali tidak akan pernah mati. Tepuk tangan untuk seni di Bali ini. Dan cara hidup itu menurut saya hanya ada di Bali. Menyatu antara adatnya, agamanya dengan seni budayanya. Selalu hidup di tengah-tengah masyarakat, dan memang itulah menjadi bagian daripada kehidupan keseluruhannya. Seni seakan-akan menjadi DNA-nya orang Bali, selalu hidup di dalam jiwanya. Dan inilah yang membuat seni itu berkembang secara inovatif dan kreatif di Provinsi Bali. Maka kita tugasnya adalah bagaimana menjaga ini, mengarahkan ini, memfasilitasi ini agar dia terus berkembang seiring dengan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional maupun global. Pemerintah Provinsi Bali memahami hal ini dengan terus memberikan dukungan dan ruang apresiasi agar elan kreatif seniman dapat terjaga dan terwadahi dengan baik. Festival Seni Balijani atau FSBJ adalah jawaban dari upaya strategis dan kepedulian pemerintah Provinsi Bali terhadap dinamika seni budaya Bali. Sesuai dengan konsep kekaryaannya, Festival Seni Balijani menjadi ruang apresiasi seluas-luasnya untuk mengembangkan seni modern dan kontemporer di Bali. Hal ini untuk membedakannya dengan pesta kesenian Bali yang fokus memberi ruang apresiasi kepada penguatan atas seni tradisional Bali. Kedua ruang apresiasi ini merupakan aktualisasi Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan sebagai implementasi visi Nangun Sankete Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi kita bersyukur sekarang di Bali ada Pesta Kesenian Bali yang menjadi ruang apresiasi bagi seni tradisi dan memiliki
event Festival Seni Bali Jani sebagai ruang apresiasi terhadap seni modern. Dua seni ini, tradisi dan modern, itu tumbuh dan berkembang. Potensinya sama kuat di Provinsi Bali. Tapi sejak tahun 79, kita hanya mengenal ruang apresiasi seni tradisi dalam Pesta Kesenian Bali. Bahkan dari tahun 78 yang dinamakan dengan Pesta Seni Bali. Tahun 79 baru menjadi Pesta Kesenian Bali oleh Gubernur almarhum Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Mantle. Yang pertama Pesta Kesenian Bali itu pada tahun 1979. Tahun 2019 baru kita ada Festival Seni Bali Jani. Jadi setelah 41 tahun selisih waktunya antara ruang seni tradisi dan ruang seni modern, hadir Festival Seni Bali Jani. Itu adalah yang pertama pada tahun 2019. Nah tadi siapa yang mengidekan? Pak Kadis sudah menyampaikan, itu adalah Ibu Putri Koster. Istri saya ini bukan sekedar istri di rumah, tapi istri saya ini memang bertalenta seni yang tinggi sekali, yang karena dari kecil sampai sekarang memang bergeliat di dunia seni, baca puisi, kemudian main drama klasik. Jadi otodidak, jadi bukan seni kampusan. Jadi beliau itu adalah alamiah, dari kecil bertalenta dan konsisten menjalankan gerak seninya di dunia seni modern. Gubernur Koster menambahkan saat ini pemerintah Bali sedang membangun pusat kebudayaan Bali PKB yang sangat lengkap dan megah di Kabupaten Klungkung. Landscape budaya Bali ini harus diimbangi dengan aktivitas dan tata kelola yang baik, berkualitas dan berkelas dunia. Selain sebagai wahana kreativitas seni budaya, Pusat Kebudayaan Bali juga merupakan salah satu bentuk diplomasi dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia agar sejajar dengan negara-negara maju di seluruh dunia. Gubernur Bali Wayan Koster saat acara sosialisasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan, serta pihak-pihak berhak dan objek pengadaan tanah pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, prasarana pengendali banjir Tukat Unde dan Waduk Muara Unde di Balai Budaya Ide Idewo Agung Istrikanya Semarapura Klungkung, Kamis 21 Januari lalu mengatakan, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di kawasan X Galian C Gunakse, Kabupaten Klungkung, kini sebagai program prioritas membangun adat istiadat, seni budaya dan kearifan lokal Bali. Kata Gubernur Koster, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali ini hanya akan terjadi dalam satu kali perjalanan hidup. Generasi berikutnya hanya perlu memelihara dan memanfaatkan secara bijak. Mungkin dalam perjalanan sejarahnya hanya 500. Kata Gubernur Koster, pembangunan Pusat Kebudayaan Bali ini hanya akan terjadi dalam satu kali perjalanan hidup. Generasi berikutnya hanya perlu memelihara dan memanfaatkan secara bijak. Mungkin dalam perjalanan sejarahnya hanya 500 tahun sekali akan ada pembangunan monumental seperti ini lagi. Gubernur Koster mengatakan bahwa layaknya Candi Prambanan atau Borobudur, pembangunan sebuah karya monumental hanya bisa berjalan dengan restu dari alam melalui tangan orang-orang yang punya niat tulus dan lurus. Bali, iragama sikian. Gubernur Bali lulusan ITB Bandung ini mengatakan sejak awal kepemimpinan bahkan sebelum dilantik sebagai gubernur telah meniatkan membangun sebuah fasilitas seni dan budaya yang memadai untuk Bali. Dalam perjalanan panjangnya ternyata menemui banyak kemudahan. Desainnya dibuat oleh arsitek terkenal orang Bali. Demikian pula dengan bantuan normalisasi Tukat Unde oleh Kementerian PU yang menelan dana 270 miliar rupiah. Dilanjutkan dengan pembangunan Waduk Muara. Jadi nantinya kawasan ini dirancang agar tidak terjadi longsor, banjir aliran lahar, dan lainnya.
Sedangkan untuk biaya pembangunan akan disokong pinjaman pemulihan ekonomi nasional PEN sebesar 2,5 triliun rupiah. Gubernur Bali kelahiran Desa Sembiran Tejekule Buleleng ini menambahkan bahwa kawasan pusat kebudayaan Bali yang berdiri di atas lahan seluas 320 hektar tersebut akan mengandung penjabaran dari visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pengaplikasian diantaranya melalui hutan buatan, taman, fasilitas seni, pameran, kuliner UMKM hingga waduk dan pelabuhan, hingga menjadikan kawasan ini merupakan kawasan lengkap yang mengimplementasikan filosofi dari visi pembangunan Bali tersebut. Dari Atma Kerti hingga Wana Kertinya ada, lokasinya pun luar biasa baik, negara gunung. Demikian pula dengan sisi sejarah, Klungkung merupakan tempat di mana kebudayaan Bali berkembang hingga mencapai masa keemasannya pada era Kerajaan Gel-Gel, tepatnya dalam pemerintahan Raja Dalam Watu Renggong. Maka saran saya sebagai gubernur itu tidak melakukannya dengan cara bisnis. Itu bukan cara pikiran saya. Tapi melaksanakan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kaum Bali sejahtera, bahagia, sekalian niskala. Sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Di dalam visi Nangun Satkerti Loke Bali ini, salah satu program prioritasnya adalah membangun dan memperkuat kebudayaan Bali. Yang salah satu diantaranya adalah membangun kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung. Saya untuk sampai pada titik ini panjang. Kebetulan Klungkung dulu merupakan pusat kerajaan Gel-Gel di zaman rajanya, tapi belum kita dalam Watu Renggong masa keemasan kebudayaan Bali itu pernah dicapai. Abad 16 butuh waktu 500 tahun baru bisa kita wujudkan ini sekarang. Masa keemasan kebudayaan Bali ini kita capai sama. Dan tidak ada lagi Pak pembangunan begini Pak ke depan Pak. Dijebit ada Thomas seluas itu Pak. Tidak ada Pak. Dijadikan Pak. Tanah terlantar lagi Pak. Ya tanah sawah liu Pak. Ini tanah terlantar. Makanya di sini bukan dengan dampak lingkungan. Tanah apa? Ini lingkungan yang rusak kita bangun menjadi sesuatu yang bagus. Di Bali nggak ada yang selengkap ini Pak, seindah ini Pak, seluas ini Pak. Luar biasa Pak. Yang ada harusnya ini adalah analisa dampak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Iragama sikian dan sarang lestari yang indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan kerahayuan. Sementara itu, saat meninjau kawasan pembangunan pusat kebudayaan Bali, khususnya proyek normalisasi Tukat Unda di Desa Gunakse Minggu 12 Desember, Gubernur Koster menyebutkan pembangunan normalisasi Sungai Tukat Unda sesuai dengan rencana program pada tahun 2021 yang targetnya selesai 59%, kini sudah mencapai 73%. Gubernur Koster berharap rencana pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali yang terdiri dari 3 zona, yaitu zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga itu mulai bisa berjalan dengan tahapan pematangan lahan pada tahun 2022 awal mendatang. Zona inti akan berisi 15 fasilitas pentas seni. Ada panggung terbuka utama dengan kapasitas 15.000 orang. Ada panggung terbuka madya dengan kapasitas 4.000 orang.
dan panggung terbuka lain untuk kapasitas 3.000 hingga 3.500 orang. Juga ada 12 museum tematik yang akan dibangun di zona inti. Ke Bali, ni kewanta visi, krama Bali mangke. Sangat menekankan agar kerjanya itu betul-betul sesuai dengan standar, sesuai dengan kontrak. Tadi saya mendapat laporan pemaparan progres pekerjaan sudah dari target 44% sudah mencapai hampir 58%, jadi 57,8%, jadi hampir sudah melewati 14%. Nah, menurut kontrak ini harus selesai bulan Desember tahun 2022, tapi saya kira bisa lebih cepat selesainya dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan. Nah, ini tahap 1. Tahap berikutnya akan ditata lagi supaya menjadi lebih bagus, supaya harmonis nanti dengan pusat kebudayaan Bali dan juga fasilitas lain yang akan dibangun di kawasan pusat kebudayaan Bali ini. Di kawasan pusat kebudayaan Bali ini ada 3 zona. Pertama adalah zona IT, akan dibangun fasilitas seni dan budaya, ada museum, ada panggung terbuka utama, kapasitas 15.000, ada panggung media 4.000, dan juga panggung skala yang lebih kecil mencapai 100.000 sampai 3.000, dan juga yang lainnya. Museum ada 12 museum tematik, itu yang ada di zona itu. Jadi kita akan memiliki fasilitas pentas seni, baik seni tradisi maupun seni modern yang sangat lengkap. Kemudian ada zona penunjang. Zona penunjangnya itu isinya macam-macam, ada Auditorium Bung Karno, ada Convention Bali International Convention Center, ada gedung Expo untuk gedung ekspor, kemudian juga ada Auditorium Bung Karno, kemudian juga ada apartemen, ada hotel, kemudian juga ada apa namanya itu supermarket, mall, dan yang berikut ada zona penyangga. Nah, penyangganya termasuk sungai buatan ini. Juga akan ada embung, kemudian ada pelabuhan, ada hutan buatan, ada taman untuk permainan tradisional Bali dan juga olahraga tradisional Bali. Jadi ini kawasan yang 3 zona yang terintegrasi dan terpadu, sangat lengkap. Tidak ada di dunia, hanya ada di Bali, di sini, dan tempatnya di Kabupaten Klungkung. Lan harmonis pagedek pakenya. Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Bali ini mengatakan di zona penunjang ada area untuk hotel, apartemen, dan fasilitas usaha pariwisata. Sedangkan zona penyangga ada Tukat Unde, Pelabuhan Gunakse yang akan diselesaikan, dan embung. Normalisasi Tukat Unde selesai 2022 dan dilanjutkan dengan penataan agar lebih rapi. Pembangunan embung di Muara akan dimulai 2022 dengan dana APBN dari Kementerian PUPR. Kemudian pembangunan Pelabuhan Gunakse akan dibantu APBN dari Kementerian Perhubungan. Sedangkan di zona penyangga ada hutan dan taman ekologis tematik seluas kurang lebih 70 hingga 90 hektar. Terarah dan terintegrasi. Pusat kebudayaan Bali ini akan jadi kawasan yang sangat lengkap. Ada Bali International Convention Center, ada Bali Expo untuk memamerkan produk ekspor Bali, ada Auditorium Bung Karno,
ada fasilitas umum lain yang akan menjadikan kawasan ini sangat lengkap dan paling lengkap di Bali yang terintegrasi dengan infrastruktur yang baik. Semua ini dirancang dengan pembangunan berkonsep hijau dan ramah lingkungan sehingga akan jadi kawasan yang satu-satunya di dunia sangat lengkap dan komprehensif. Subrate Indrawan, Bali TV. Segala misi